Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mirwan selaku pembawa acara pada webinar hari ini. Narasumber pertama yakni nama beliau adalah Anna Komana MPD. Beliau lahir di Bandung 10 Agustus 1975. Beliau adalah anak ke-8 dari orang tua pasangan suami istri Ahmad Dharma dengan Ibu Hajah Nar. Riwayat pendidikan beliau yakni untuk S1-nya beliau mengambil ilmu pendidikan PK PAUD di Uninus pada tahun 2016. Kemudian beliau melanjutkan di Sekolah Pascasarjana Uninus, mengambil program studi PAI dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan beliau adalah guru di Al-Istiqomah, kemudian kepala RA Al-Istiqomah, dan sekarang beliau menjabat menjadi kepala Madrasah Miss Al-Mustofa dari mulai 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian pengalaman organisasi, beliau adalah pengurus MWCNU tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baik, tidak panjang lebar, marilah kita simak pemaparan dari Bapak Anna Komana MPD. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan bila ghaya wa syukran bila nihaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Yang kami hormati serta kami banggakan Ibu Dr. Helmawati selaku Ketua IEC, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus IEC, yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan dan hadirin yang kami cintai seluruh peserta webinar. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sepanjang zaman. Pada kesempatan yang berbahagia di tengah-tengah gencarnya kembali wabah corona dengan varian baru, alhamdulillah berkat kudrat serta iradatnya Allah Subhanahu wa taala dan dengan wasilah guru kita tercinta mengadakan webinar ini, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara online. Dimohon kepada Bapak moderator, kepada Ibu Ketua untuk share materinya. Mohon izinnya, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator, bahwa di sini kami akan menyampaikan tentang mengubah madrasah dari nothing menjadi something. Namun
sebelum pemaparan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Doktor, juga kepada rekan-rekan semua. Sini kami mau berbagi pengalaman tentang pendirian MI Al-Mustafa. MI Al-Mustafa berdiri di tahun 2017. Tentunya berdirinya lembaga tidak semata-mata ingin mendirikan lembaga. Tentunya latar belakang daripada permasalahannya, pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia yang perlu dilakukan secara berkesinambungan. Atas dasar tersebut, dan atas tuntunan orang tua siswa terhadap lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu yang kami kelola, selain daripada MI, ada RA. Orang tua tersebut menginginkan bahwa selain daripada RA di lembaga kami, mereka mengusulkan untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah dengan tujuan supaya pendidikan anak-anak mereka berkesinambungan. Jadi dari RA langsung ke MI. Nah, selain daripada itu, berdiri RA pun kita sama seperti berdirinya MI ada tuntutan. Yang mana tadinya RA yang didirikan pada tahun 2004 itu tadinya kita berbentuk TKA TPA, jadi Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Namun di tengah-tengah berjalannya Taman Kanak-Kanak Al-Quran, ada salah seorang warga belajar yang mau pindah ke Bogor. Mereka minta surat pindah, dan ternyata di kami pada saat itu karena mungkin kurangnya pembinaan atau kami yang kurangnya konsultasi kepada rekan-rekan di atas yang mengelola TKTPA, sehingga kami kelabakan, dan pada akhirnya walaupun dengan sangat agak sakit hati disebut TK ilegal. Makanya dari sana saya berpikir dan cari-cari informasi. Nah, di tahun 2004 kita mendirikan RA dengan nama RA Al-Istiqomah. Jadi runutnya kita mendirikan TKTPA, lalu beralih ke RA di tahun 2004, dan RA dari 2004 sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan, dan alhamdulillah siswanya pun semakin tahun semakin meningkat. Akan sekarang terakhir posisi jumlah siswa di lembaga kami 93 orang. Ya alhamdulillah, mungkin kalau dibanding dengan lembaga-lembaga yang ada di wilayah kami termasuk siswa yang terbanyak. Nah, ini sepintas gambaran atau foto daripada lembaga Raudatul Atfal yang kami bina. Selanjutnya, tujuan daripada pendirian MI Al-Mustafa tidak terlepas dari mewujudkan kesiapan anak untuk memasuki pendidikan menengah, yaitu untuk masuk SMP ataupun MTS. Yang kedua, untuk mewujudkan pendidikan karakter sejak kecil. Yang ketiga, merealisasikannya tahapan kemampuan syariat ajaran agama Islam sejak usia anak-anak. Dan yang keempat, mewujudkannya manajemen kelembagaan yang terorganisir sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan yang kelima, tujuan daripada pendirian MI Al-Mustafa itu yaitu mewujudkan akhlakul karimah melalui sistem pengajaran keteladanan. Berbicara tentang mewujudkan kesiapan anak memasuki pendidikan menengah, ya tentunya apa yang nanti akan dibutuhkan di pendidikan menengah di MI Al-Mustafa disiapkan dengan matang, dan ada lebihnya. Kalau mungkin di lembaga-lembaga yang bukan MI, pelajaran agamanya cuma 2 jam, dan alhamdulillah DMI bisa lebih banyak dengan ditunjang pelajaran Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI bahasa Arab,
dan ada pelajaran yang lainnya. Nah, untuk mewujudkan pendidikan karakter sejak kecil, di sini dibiasakan anak-anak kalau pagi melaksanakan sholat duha, kalau siang sebelum pulang melaksanakan sholat duhur, dan ada hafalan-hafalan yang menunjang karakter mereka supaya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, untuk merealisasikannya, kemampuan syariat ajaran agama Islam sejak usia, yaitu seperti tadi juga, diantaranya melaksanakan sholat sunat duha dan amalan-amalan yang diajarkan di lembaga ini. Untuk mewujudkan manajemen kelembagaan, kami di sini mengadakan workshop dan lain-lain untuk para pendidik dan tenaga kependidikan. Dan untuk mewujudkan akhlakul karimah, kami pun di sini mengadakan pengajian khusus untuk ibu bapak guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan ada pengajian yang umum para pendidik, tenaga pendidikan, juga bersama orang tua untuk menyamakan visi dan misi lembaga kami di sini, agar apa yang dicita-citakan oleh lembaga dan orang tua satu jalan. Selanjutnya ini kegiatan dalam upaya mencapai tujuan. Satu, ada anak sedang tes kemampuan dengan menggunakan media IT. Yang kedua lagi belajar. Nah, yang ketiga, ini anak sedang melaksanakan sholat duha. Berhubung situasi masih pandemi sehingga seragam pun masih belum diseragamkan untuk anak-anak. Ini jadi bukan berarti kami tidak pakai seragam, cuman di masa-masa ini dibebaskan dulu. Nah, ini ibu bapak guru yang sedang melaksanakan workshop untuk perangkat pembelajaran. Selanjutnya kita menginjak pada pengalaman yang utama yang akan kita bahas. Di sini mungkin bisa Ibu Bapak lihat per bulan April tahun 2017 lokasi yang sebelum didirikan madrasah. Ini hutan belantara, bahkan konon katanya banyak makhluk-makhluk halus, bukan makhluk kasar. Nah, di sini ada bangunan rumah tua. Nah, di sini kami berupaya akan mendirikan, walaupun berbagai macam halangan, rintangan, bahkan kata-kata yang kurang mengenakan pun sering dilontarkan oleh orang-orang, baik orang-orang sekitar maupun orang-orang yang tidak suka akan berdirinya lembaga yang akan kami dirikan. Selanjutnya, dengan dukungan. Maaf. Selanjutnya langkah-langkah pendirian. Sebelum kita mendirikan, baik mendirikan yayasan, apalagi mendirikan MI, kami beserta pasangan kami yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau menjadi ketua yayasan dan rekan-rekan juga. Sebelum proses pendirian yayasan, kami studi banding melihat lembaga-lembaga, khususnya lembaga-lembaga MI, yang mana kalau orang mendengar kalimat MI itu tidak dipandang sebelah mata. Ngapain masukin anak ke MI? Jadi MI itu tidak apa-apanya di mata-mata orang yang memang tidak suka sama MI. Nah, kurang lebih dari 4 lembaga sampai 6 lembaga saya studi banding bersama ketua yayasan. Ternyata memang pantas orang-orang mengatakan bahwa mau jadi apa anak disekolahkan ke MI. Dan memang pas saya ngelihat di satu lembaga itu ada siswanya pada cukup banyak dan guru-gurunya sudah tersertifikasi. Ada lembaga yang ukuran kelasnya itu kurang lebih 6 kali 7 dibagi 2. Nah,
seiring dengan temuan-temuan seperti itu, kurang nyaman, tempat kotor, terus kursi meja juga nggak nyaman, makanya pantas ada orang yang berpikiran atau berkata seperti itu. Selesai studi banding, kita diskusi, dan setelah matang, maka kami pun proses pengajuan pendirian yayasan. Ya, alhamdulillah, pengajuan izin yayasan itu kurang lebih 2 minggu izin atau pendirian akta notaris sudah terbentuk, dan nama yayasan pun hasil daripada istikharah guru-guru kami tercinta. Nama yayasannya yaitu Nurul Mustofa. Kenapa diambil Yayasan Nurul Mustofa? Karena sebagaimana tujuan kami ingin menjadi cahaya yang terpilih untuk untuk menciptakan anak-anak yang nantinya anak-anak itu jadi anak-anak soleh dan solihah, anak-anak yang terpilih. Nah, di sini sudah berdiri Yayasan Nurul Mustofa. Lalu kami proses izin operasional di tahun 2017 juga, dan alhamdulillah izin operasional dengan bantuan orang tua kami, rekan-rekan kami yang ada di Kemenag, alhamdulillah izin operasional yang konon katanya kalau mendirikan MI itu harus sudah keluar, ada yang keluar, atau ada juga yang bilang harus langsung ke Jakarta. Dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah izin operasional yang diajukan tahun 2017, 2018 izin operasional kami terbit. Dan setelah maaf Pak Anak, terbit waktunya sudah izin habis. Oh, sudah habis? Oh iya, Pak. siap. Iya, maaf ya, Pak. Silakan ya, Pak, siap. dilanjutkan sedikit lagi saja, kemudian ditutup. Oh iya, siap. Karena Ibu, Bapak, hadirin yang berbahagia, kata moderator waktunya sudah habis. Mungkin nanti bisa dikuatkan ditanya jawab. Kalaupun ada yang ditanyakan, silakan bisa menjawab, saya langsung jawab. Kalaupun tidak, nanti di-PR-kan. Ini perencanaan untuk mewujudkan tujuan, perencanaan yang matang. Kedua, pelaksanaan jangan asal-asalan. Ketiga, setiap kegiatan selalu dievaluasi. Dan ini lokasi setelah didirikan madrasah. Ini foto Desember 2021. Bangunannya sudah ada di sini, kurang lebih 9 lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.